Bunyi merupakan fenomena umum yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas manusia seringkali menghasilkan bunyi. Penting untuk kita mempelajari bunyi, karena pemahaman tentang bunyi juga dapat membantu kita dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu bunyi, dari mana asal bunyi, serta apa saja sih manfaat bunyi bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum memahami semuanya, mari kita mengerti terlebih dahulu definisi dari bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Karena bunyi berasal dari benda yang bergetar, maka hal itu menyebabkan fenomena berikut ini, yaitu semakin kuat benda itu bergetar, maka akan semakin kuat juga bunyi yang akan dihasilkan. Setelah mengerti tentang apa itu bunyi, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber bunyi. Dari mana sih teman-teman asal bunyi itu? Asal bunyi dari sumber energi bunyi, yakni semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena adanya pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa adanya campur tangan dari manusia itu sendiri. Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja loh teman-teman, termasuk manusia itu sendiri. Karena manusia memiliki alat untuk mengeluarkan sumber bunyi, yakni pita suara. Saat teman-teman sedang ngobrol atau berbicara dengan teman, maka pita suara kita akan bergetar. Dan saat kita sedang bernyanyi, pita suara kita juga akan bergetar dan menghasilkan alunan-alunan indah dari suara kita sehingga kita dapat menikmati suara kita sambil berjoget dan juga bernyanyi. Selain itu, alat musik juga merupakan sumber bunyi loh teman-teman, karena alat musik ini akan mengeluarkan bunyi jika diberi aksi atau tindakan oleh manusia. Contohnya seperti alat musik di atas, yakni ada gitar, trompet, juga drum. Oke teman-teman, selanjutnya setelah memahami dan mengerti tentang sumber bunyi, maka selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis bunyi. Jenis bunyi ini ada berbagai macam loh teman-teman. Jenis bunyi dibagi menjadi 3 macam. Ada yang pertama bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, serta yang ketiga bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah jenis bunyi yang sangat lemah karena jumlah getaran dalam gelombang bunyi berenergi infrasonik kurang dari 20 getaran per detiknya. Jenis bunyi ini biasanya dapat didengar oleh hewan gajah, lalu ada jangkrik, angsa, serta anjing. 2. Bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat didengar oleh manusia tanpa adanya alat bantu apapun, karena jumlah getarannya berkisar 20 hingga 20.000 getaran per detiknya. Yang ketiga ada ultrasonik. Jenis bunyi ultrasonik ini levelnya sangat kuat di atas audiosonik dengan jumlah getaran bisa lebih dari 20.000 getaran per detiknya. Jenis bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan juga lumba-lumba. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ini ada berbagai macam loh teman-teman. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, sifat bunyi dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, bunyi dapat mengalami pelenturan. 1. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Getaran bunyi akan merambat menjadi sebuah gelombang melalui benda padat, cair, dan gas. Itulah sebabnya teman-teman kita dapat dengan mudah mendengar bunyi karena bunyi dapat merambat dari berbagai medium. Teman-teman dapat menemukan bunyi yang merambat lewat benda padat, misalnya melalui ponsel yang berbunyi. Ponsel yang kita letakkan di meja ruang kamar kita, bunyinya akan terdengar sampai luar ruangan. Hal tersebut menandakan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Sedangkan bunyi yang merambat melalui benda cair dapat teman-teman temukan contohnya seperti saat kita mengetuk wadah yang berisi air, maka ketukan tersebut akan terdengar oleh telinga kita. Hal tersebut menandakan bahwa bunyi juga dapat merambat melalui benda cair.
Selain itu, bunyi juga dapat merambat melalui udara. Hal tersebut dapat terjadi saat kita dapat mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan kita. Suara dari orang tersebut dapat sampai ke telinga kita dengan perantara melalui udara. Hal tersebut menandakan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat gas. Lalu, sifat bunyi yang kedua adalah dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan mengalami pemantulan atau refleksi karena memiliki gelombang longitudinal saat merambat ke tempat lain. Energi bunyi tersebut kemudian akan mengenai permukaan benda dan dapat dipantulkan atau diserap dari zat yang menerima energi tersebut. Dari sifat bunyi yang dapat diserap dan dipantulkan, teman-teman dapat menemukan jenis-jenis bunyi yang membuktikan sifat ini. Contoh dari sifat bunyi ini ada 3. Yang pertama, bunyi pantulan yang jaraknya tidak jauh. Bunyi ini dapat muncul karena keadaan sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya tidak begitu jauh, sekitar kurang dari 10 meter saja. Lalu contoh yang kedua dari sifat bunyi ini adalah gaung. Gaung merupakan bunyi pantulan yang terdengar kurang jelas karena bercampur dengan bunyi aslinya. Bunyi gaung ini biasa terjadi pada jarak sekitar 10-2 meter. Misalnya teman-teman bisa mendengar bunyi gaung ini di gedung bioskop, gedung konser, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada gema teman-teman. Gema merupakan bunyi pantulan yang baru bisa didengar setelah bunyi aslinya keluar. Bunyi gema ini bisa terdengar jelas seperti aslinya meskipun terdengar terlambat. Bunyi gema ini bisa terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pantul cukup jauh sekitar lebih dari 20 meter. Lalu, sifat bunyi yang keempat adalah dapat mengalami pelenturan. Gelombang bunyi juga dapat mengalami pelenturan atau difraksi dengan mudah karena memiliki panjang dalam rentang sentimeter hingga beberapa meter perambatannya. Lalu yang kelima ada bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Gelombang bunyi juga dapat mengalami perpaduan atau interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan destruktif atau pelemahan bunyi. Sifat bunyi yang bisa mengalami perpaduan bisa ditemukan saat menggunakan dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, pasti akan menghasilkan bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Manfaat dari bunyi. Kemunculan energi atau gelombang bunyi ternyata bisa bermanfaat, tidak hanya didengar saja loh teman-teman, namun ada banyak manfaat lainnya. Contohnya seperti 1, dapat digunakan untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG. USG merupakan alat untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim dengan cara memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat ini akan memancarkan gelombang bunyi ultrasonik ke rahim ibu untuk melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan aliran darah dalam tubuh sang ibu. Selain dapat digunakan untuk mengawasi pertumbuhan janin, USG juga dapat digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor dan kondisi otak. 2. Pengujian ultrasonik. Teman-teman dapat menemukan pengujian ultrasonik pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Selain itu, gelombang ultrasonik juga dapat dimanfaatkan pada bidang pembasmian hama loh teman-teman, karena gelombang ultrasonik tersebut dapat membuat efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoa. 3. Terapi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran sebagai salah satu bentuk terapi loh teman-teman. Terapi ini diberi nama dengan terapi ultrasonik untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan juga otot. Lalu yang keempat adalah pembersih ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik juga dapat digunakan sebagai bahan dalam mesin cuci piring. Alat pencuci piring ini dapat bekerja dengan air dan sabun yang digetarkan dengan bunyi ultrasonik, dan partikel untuk menggosok piring juga menggunakan gelombang bunyi ultrasonik. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah sonar. Pemanfaatan bunyi juga banyak digunakan pada sonar. Misalnya penggunaan gelombang ultrasonik pada kapal-kapal sebagai penentu kedalaman dasar laut. Cara kerja sonar ini seperti menggunakan konsep pemantulan gelombang bunyi dalam zat cair yaitu air laut.
Bagian dasar laut memiliki alat yang mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik dan memancarkannya ke dasar laut. Nah, saat itulah teman-teman, gelombang bunyi akan merambat ke seluruh permukaan laut dan memantulkannya kembali yang kemudian ditangkap oleh detektor. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan mengenai pengertian, sifat, jenis, dan manfaat dari bunyi yang perlu kita ketahui. Bunyi tidak hanya memberikan pengalaman pendengaran, akan tetapi juga memiliki peran yang penting dalam berbagai kehidupan kita. Semoga pengetahuan ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena yang kita hadapi setiap hari. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih banyak.